Jadi dalam suatu di peraturan daerah itu pasti menyatakan adanya peraturan daerah tentang peraturan pembangunan, gitu ya, tentang peraturan pembangunan. Ya, tujuannya adalah untuk pengendalian, ya, pengendalian sehingga tidak seenaknya membangun, ya. Nah, ada satu yang disebut dengan KDP, ya. KDP itu koefisien dasar bangunan, ya, atau di buku-buku disebut building coverage, ya, di building yang mengcover lahan, gitu ya. Jadi luas dasar bangunan ini, ya, misalnya ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, ya. Ini misalnya yang paling rendah lantai 1 adalah 1000 meter, ya. Jadi luas dasar bangunannya tadi adalah yang paling bawah, yang mengcover lahan. Ini kan lahannya segini nih, ya, misalnya lahannya segini, ya. Nah, yang menutupi lahan adalah 1000. Jadi yang menutupi lahan itu 1000, luas lahannya dibanding luas persil ini, ya, luas lahan itu 3000. Ya, berarti KDP-nya berapa ini? Berapa persen ini? Ya, 1000 per ini berapa persen ini? Ya, 33% lah kurang lebih, ya. Ya, kurang lebih 33,3%. Nah, ini. Ya, saya kasih contoh lagi. Misalnya, ya, setelah Anda menyusun bangunan lantai 1 misalnya bentuknya begini, bangunan lantai 1 misalnya 1.500 meter persegi, bangunan lantai 2, 3, 4 terserah misalnya, seterusnya berapa, ya. Nah, yang mengcover lahan ini, yang menutupi lahan bagian dasarnya adalah 1.500. Berarti luas dasar bangunan itu 1.500 dibagi 3.000. Berarti 50%. Kan setengahnya ini, ya, setengahnya. Nah, berarti di lahan ini itu KDP-nya, ya, KDP-nya 50%. Tuh. Nah, sekarang dibalik, yang namanya peraturan itu kan muncul masih, yang namanya peraturan, ya, perda itu peraturan mesti muncul bahwa di lokasi, ya, di satu lokasi sudah ditentukan. Kalau mau bangun di situ ditentukan bahwa KDP-nya, gitu ya, KDP-nya sudah muncul. KDP-nya maksimum, ya, 60% maksimum. Nah, kalau Anda misalnya bangun 50% boleh enggak? Ya boleh. Ya, kalau ada kata-kata 60% itu berarti maksimum, ya. Kemudian KLB, ya. KLB, ya. Nah, ini yang sering keliru, ya. Sampai ujian sarjana juga masih banyak keliru. Nah, misalnya gini, KLB 2. Koefisien lantai bangunan 2. Ini dipahami, ya, sering kali salah sekali, ya, salah besar, gitu ya. Jadi dimanai bahwa KLB 2 itu berarti 2 lantai. Itu salah. Salah besar, ya. Jadi ini satu, ya. KDP tadi sudah tahu, ya, KDP ditentukan 60%. Ya, berarti begini, ya, misalnya begini. Ada luas lahan 3.000, ya, 2.000. Ditentukan KDP-nya 60%. Ya, tadi rumusnya ini kan, rumusnya kan tadi itu, ya. Rumusnya. KDP-nya sudah sini, ya, rumusnya kan tadi ini, ya. KDP-nya 60%, berarti sudah ditentukan di sini, KDP-nya 60%. Berarti 60% sama dengan luas dasarnya kan belum diketahui nih. Luas dasar bangunannya berapa? Belum diketahui. Ya, berarti ini luas dasar, ya, luas dasar dibagi luas lahan, luas persilnya sudah diketahui 3.000. Ya, 3.000. Ini 60%, ya. Berarti ini berapa ini? Nah, berarti luas dasarnya, lantai dasarnya adalah
3.000 kali 60%. Ya. Berarti 1.800 meter persegi. Ya. Tadi kan meter persegi ya. Ada pertanyaan? Diulang atau sudah jelas? Halo? Diulang, Pak. Diulang. Oke, saya ulangi ya. Tak ganti apa? Ganti apa namanya? Halaman aja. Skip ya. Oke, saya ganti halaman baru. Ya, saya ulangi. Ya. Aduh, sorry. Oke. Saya ulangi ya. Jadi misalnya ada coupling gitu ya. Ini berangkatnya perhitungan ini. Ada coupling luasnya 3.000 meter persegi. Persegi. Di peraturan setempat ya, peraturan setempat ya. Dinyatakan di sana KDB, ya KDB dulu. Koefisien dasar bangunannya ditentukan biasanya di sana saya sebutkan langsung saja contohnya 60%. Ya. Koefisien dasar bangunannya 60%. Itu artinya dari sebuah coupling ya, atau lahan, ya, sebuah coupling, lahan yang boleh tertutupi ini, ya, ini misalnya Anda mau menutupi sebuah bangunan di sini, itu maksimum hanya 60% ya, dari keseluruhan lahan. Itu artinya demikian. Nah, berarti kalau ada lahan 3.000 yang boleh Anda tutupi 60%, itu artinya bahwa dari lahan yang sama tadi, itu boleh Anda menutup lahan ini seluas 60%-nya dari 3.000. Itu 1.800 meter persegi. Paham enggak ini? Paham, Pak. Ya, jadi 1.600 itu adalah 60%-nya karena memang persyaratannya 60%. Nah, sekarang misalnya di soal Anda atau Anda sudah apa namanya sudah membuat program ruang. Program ruang itu dari aktivitas apa namanya kalau ini sekolah ya ruang kelas berapa gitu kan, ruang guru berapa gitu kan, ruang kelas itu ya, ruang guru ini harus dicari nanti secara kelompok, ruang apa namanya sudah aula misalnya ya, aula terus apa namanya ruang perpus gitu ya, perpus ya, dan lain sebagainya ketemu. Misalnya apa namanya misalnya 4.000 tadi ya, 4.000 ya 4.000 lah gitu ya, 4.000 meter persegi ya, ini 4.000 meter persegi ya. Ya karena lantai 1 lantai dasar ya, jadi kalau kita tentukan di lantai dasar ya, kita ambil maksimum tadi 1.800, tidak boleh lebih. Nah kalau misalnya 1.500 boleh enggak? Ya boleh, karena maksimumnya 60% atau 1.800. Nah, tinggal kita merencanakan lantai 2 mau dikasih berapa. Gitu. Ya, karena kalau apa namanya kita samakan, ya, misalnya 3.000, ya nggak samalah segini sedikit itu ya. Ini di 1.200 misalnya. Ya selesai. Ya. Berarti bangunan Anda 2 lantai. Ya.
Kalau Anda mau bikin 4 lantai misalnya, ini 1.800, berarti sisanya 1.200 bagi 3 kan gitu. Ya, misalnya di sini. Berarti 400, 400, 400. Itu. Ya. Jadi di atasnya ini terserah saja Anda mau berapa. Ya. Kalau memang mau tanya silahkan. Pak, ini kan Ya, maksimalnya 60% ya Pak. Nah, kita kan ya. tadi tuh Bapak ngejelasin kalau buat 4 lantai tapi 1 gedung. Nah, kalau kita bikinnya 2 gedung atau 3 gedung gitu Pak, boleh nggak sih Pak? Tapi totalnya tetap 1.800 ini gitu. Boleh, boleh. Oh boleh. Ini kan contoh saja, boleh, Oke, boleh. makasih Pak. Ya, nanti Anda baca lagi soalnya ya. Soalnya kan masa banyak, ya kan? Ya, dilihat masa banyak itu kan enggak satu masa, masanya banyak, gitu ya. Salah satu masanya, misalnya Anda membuat 3 masa, ya atau 2 masa. Salah satu masanya itu adalah 4 lantai. Gitu, ya. Ya, tapi tetap kalau memang maksimumnya ini tadi ya, kita contoh maksimum 1.800. Nah, misalnya masa 1 ini 1 lantai gitu ya. 1 lantai ini misalnya 800 gitu. Ya. Berarti masa yang kedua gitu. Nah, saya kasih contoh. Ini dalam satu kapling ya. Dalam satu kapling ini. Misalnya kaplingnya sampai sini. Ini 800 berarti ini 1.000. Karena tuntutan soalnya bagaimana 10.000 ya ini ya. Bagaimana salah satunya itu adalah 4 lantai gitu. Bisa dipahami ya? Malah justru ini yang benar, harus dipisah, tidak 180. Dua masa minimal ya. Kan tata masanya kan masa banyak, ya, lebih dari 1 masa. Ya. Nah, kalau dibagi 3 gimana? Ya bisa saja. Ya, ini misalnya yang ini jadi ada bangunan apa gitu ya 400, ini 400 itu, yang ini 1.800 tadi. Ya, ini 400, ini 400, ini dalam satu kapling gitu ya. Kapling ini tadi 4 lantai. Ya, ini 1.000, ini 400, 400, 400. Justru ini yang benar, lebih dari 1. Ini kan saya membuat contoh saja tuh. Nah, ini nanti misalnya sini atau yang ini. Betul. Bagus tadi pertanyaannya. Jadi dipahami dulu ya, KDB, koefisien dasar bangunan 60%. Pahami dulu ya. 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 Oke, ya. KLB ya. KDB sudah ya. Ya. Saya ulangi tadi. KLB ya. Ini sering dipahami kalau misalnya KLB-nya 2. Ya. Ini sering dipahami kalau KLB 2 itu 2 lantai. Ya. Itu keliru ya. Jadi pahamannya KLB 2 itu begini. KLB 2 itu ya, KLB koefisien lantai bangunan ya. Koefisien lantai bangunan. Ya, itu artinya Anda boleh membangun di lahan 3.000 ini, ya, lahannya kan 3.000 nih. Ya. Ya, KLB-nya 2, itu berarti boleh membangun seluas lantai bangunannya itu 2 kali dari luas lahan. Nah, jadi koefisien dasarnya 2, itu jadi ya. Luas lantai bangunan. Nah, luas lantai bangunan itu di ini tadi program ruang ini luas lantai bangunan ya dibagi ya luas lahan. Ini kan misalnya sama dengan 2 ya. Ya, ini kan 2-nya sudah diketahui KLB tadi 2 ya. Nah, berarti KLB-nya 2. Luas lantai bangunannya berapa? Belum tahu.
Di luas lahannya sudah tahu 3.000. Berarti luas lantai bangunannya adalah 6.000. Itu ya 6.000. Jadi kalau Anda membuat program ruang itu hanya 4.000 ini berarti masih aman karena maksimumnya adalah 6.000. Nah, ini. Jadi pada waktu nanti Anda membuat program ruang kelas bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng ditentukan 4.000. Ya. Ya, kalau nanti teman Anda mendesain itu luasnya 4.000 nggak salah. Ya. Kemudian Anda punya ide itu ya. Ini kelas kita kan dapat SD inklusi ya, SD inklusi. Ya. Karena inklusi ada sesuatu yang saya ingin mereka dengan kondisi kekurangannya itu menjadi happy. Saya mau membuat ruang bermain. Ya, kan ruang bermainnya seperti apa? Agak luas gitu ya. Nah, sehingga masih ada sisa 2.000 gitu. Karena maksimumnya tadi 6.000 gitu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau nanti di satu tempat itu menyatakan apa namanya KLB-nya 2, ya ada kan KLB 1,2 gitu, KLB 1,5 mosok ya apa namanya 1,5 bangun 1,5 lantai itu bukan begitu. Jadi ada nanti 1,2 gitu ya KLB-nya. Itu artinya di lahan itu berarti bisa membuat apa namanya luas program ruangnya itu 1,2 kali 3.000. Berarti maksimumnya adalah 3.600 meter persegi. Gitu. Wah, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Nah, oke. Nah, sekarang ada pertanyaan ini ya. Saya save dulu ya. Gimana ini? Saya save. Oke, saya ganti baru lagi ini kasus ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Oke, kita baru lagi. Nah, ini soal. Nah, soal EE. Soal ya. Ditentukan sama masih ya, biar mudah. Tadi side-nya 3.000. KDB-nya sama masih 60%. Ya. KLB-nya 2. Kemudian total program ruangnya, jadi di barang-barang tadi, atau klien Anda menginginkan di lahan dia punya lahan 3.000, sementara peraturan setempatnya adalah KDB-nya 60, KLB-nya 2, tapi dia menginginkan program ruangnya misalnya 8.000 meter. Ini tugas arsitek ini. Ya. Nah, boleh Mbak. Nah, padahal Anda tadi menyatakan di sini berarti kan maksimum ya di sana maksimumnya adalah sementara ya di sana maksimum tinggi lantai ya seperti itu kan tinggi lantainya
tinggi 4 lantai gitu, atau 4 lapis. Nah, ini solusinya bagaimana ini? Gitu ya. Ya. Ya, jadi sorry, bukan ini ya. Ininya 2 tetap ya, sorry tetap ininya 6.000, sorry. KDP-nya yang oke, KDP-nya yang saya ganti ya 50, sorry. KDP-nya yang saya ganti. Ya. KDP-nya 50%. Oke. Ya, betul. Jadi program ruangnya tetap 6.000 ya, karena di sana peraturannya adalah KLB-nya, koefisien lantai bangunannya maksimum 2%. 2 bukan persen ya, ini enggak ada persennya, sorry. 2 ya, 2 gitu ya. 2 itu artinya 2 kali luas lahan ya, sehingga nah, program ruangnya kan di maksimum sekali nih ya 6.000. Tapi persoalannya adalah KDB-nya adalah 50%. Ya, coba ya kita pahami sebentar ya. Jadi di satu couplingnya itu ya, di coupling ini kan hanya 50%. Ya, 50%. 50% berarti luasnya berapa ini? 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Sisanya berarti masih berapa? 1.500. 1.500, sisanya berarti masih 4.000. Masih 4.500. Kalau begini, oh masih bisa ini ya. Oke, masih bisa, berarti persis ya. Berarti persis ya. Kalau 4 lantai, berarti 1.500. Oh ini masih bisa ya. Oke, aman berarti. Berarti sama ya, lurus ya. 1.500, ini 1.500, 1.500. Oh, berarti aman. Oke. Ya, berarti nggak masalah. Oke. Nah, sekarang ya ininya masih 2, ada soal lagi. KDB-nya gitu ya, KDB-nya 40%. Nah, ini sekarang. Oke, kita cek. Oke, 40% misalnya ini ya, 40% sekian. Berapa 40%-nya? 1.200. 200. Oke, paham. Berarti kan sisanya masih 4.800 ya. Nah, sekarang bagaimana ini? Ya, Pak. Solusinya gimana? Kalau ini 4, padahal maksimum harus 4 lantai nih. Gimana kira-kira solusinya? Nah, tadi tuntutan KDB-nya, KLB-nya 2, sudah oke, 3.000, 6.000 nggak masalah. Tapi ternyata tuntutan KDB-nya hanya 40%. Kita buat dulu bawahnya kan, maksimum 120 meter persegi. Berarti sisa 4.800. Kalau kita kasih begini, ini misalnya ya, nah, berarti kan ya ini 4.800 dibagi 3, berarti masih berapa ini? Kalau 1.200-an kali 3 baru 3.600. Iya kan? 1.600, Pak. 3.600 berarti baru berapa? Ya kan sih? Ya kan? Masih padahal kita harusnya 6.000 ya kan? Klien Anda itu menginginkan ya udah harus 6.000 karena koefisien lantai bangunannya 2 kali dari site, sehingga harus maksimum eman-eman kan gitu ya. Karena ini luasan ini kan bisa dijual gitu. Tapi ternyata
KDB-nya hanya 40. Lantai 1 hanya 1.200. Kalau kita lurus 1.200 sebenarnya baru berapa ini? Baru 4.800 kan? Iya dah? Iya. Ini kan gini ya. Ini sama-sama 1.200, 1.200, 1.200. Berarti nah, padahal kan mintanya 6.000. Gimana kira-kira solusinya? Tambah lantai? Nggak boleh. Bawah tanah. Oh, nambah masa, Pak. Tambah masa. Oh, itu kan enggak. Ini dulu ya sama. Tambah masa pun kan mengurangi ini nanti. Mengurangi 1.200. Kalau itu Pak, kalau lantai atasnya itu lebih besar daripada lantai bawahnya, nggak apa-apa Pak. Nah, betul. Betul sekali. Jadi begini. Ini tadi 1.200 gitu kan. Ya. 1.200. Nah, ini segini. Nah, itu. Ya nggak tahu lah berapa ya. Ini nanti 1.600. ininya berapa. Jadi bagi 3 1.000 1.600. 16.600 bagi 3 ya. Gini 1.000, 1.600, 1.600. Nah, ini. Nah, jadi yang dihitung yang tercover itu adalah yang 1.000 yang bawah ini. Sampai yang struktur lah gampangnya ya. Atau dinding gitu ya, dinding yang membatasi. Sedangkan ini terbentuk dari cantilever namanya ya. Cantilever ya, atau overhang atau overstack itu tidak dihitung. Kalau Anda menambah kolom di sini, nah itu sudah nggak boleh. Artinya sudah lebih dari 1.200. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini nanti Anda bisa berkreasi. Si klien menuntut harus 6.000, sementara bawahnya harusnya boleh kan Anda begini misalnya. Ini toh. Nah, bentuknya begini. Ya, atau kalau atasnya sudah berarti oh ini sana sudah saya pangkas begini. Karena cukup. Ini adalah kreativitas arsitek. Bisa dipahami ya, atau barangkali ini tadi 1.200 gitu ya. Ya, jadi saya akan membuat seperti ini misalnya. Misalnya ini ya. Ginilah gitu ya. Ini yang ini lebih luas gitu ya, lebih luas misalnya. Ya. Kalau mungkin 3 dimensinya beginilah misalnya ya. Tidak bisa ya, harusnya lebih luas ya. Ini beginilah. Oke, misalnya. Terserahlah ya bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah overstack ini tidak dihitung. Yang dihitung adalah hanya bagian yang mengcover lahan, ya, yang menutupi lahan itulah yang dihitung. Gitu ya. Oke. Pak, izin Ini bertanya, tadi, Pak. ya, silakan. Kalau misal itu dijadikan bangunan bawah tanah itu gimana, Pak? Oke. Kayak basement gitu. Boleh, tapi itu juga masuk dalam peraturan. Ya, masuk dalam peraturan. Ya, kadang-kadang gini, 4 lantai atau 4 lapis gitu. Ya, kalau sudah 4 lapis kan nggak bisa. Ya, atau misalnya 4 lapis 20 meter. Nah, gitu. Biasanya gitu. Ya, karena biasanya satu lantai bisa 5 meteran gitu ya. Ya, tapi yang 4 lapis bisa dipahami. Jadi kalau sudah nambah ke basement itu namanya nambah lapis lagi. Nah, itu apa namanya? Nanti persyaratannya nggak boleh, tapi ada yang namanya nanti misalnya insentif disinsentif gitu ya. Selama ini tidak mengganggu misalnya ya, ketinggian ini maksimum tidak mengganggu, tidak lebih dari ini dan ke bawah ya, ke bawahnya itu diperbolehkan,
Ya, ini ada persyaratannya, boleh membuat basement atau dengan persyaratan tertentu. Itu lain soal gitu ya. Tapi kalau sudah di sana di ininya ditentukan 4 lantai atau 4 lapis biasanya atau tinggi maksimum 20 meter, ya itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Bisa, Pak. basement itu nambah lapis namanya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi kasusnya demikian. Ya. Apa namanya? Tadi yang tercover adalah sekali lagi bagian bawahnya saja. Ini KDB-nya, gitu ya. KLB-nya adalah tadi kalau KLB 2 sekali lagi itu bukan 2 lantai ya, tapi 2 kali luas lahan. Ya. 2 luas lahan itu apanya? Program ruang Anda maksimum ya, program ruang Anda maksimum. Jadi luas lantai yang Anda akan rencanakan itu maksimum 2 kali luas coupling. 2 kali luas lahan. Ya. Jadi pada waktu Anda nanti diskusi dengan teman Anda ya, apa namanya? Berapa? Nah, sekarang karena dibalik luas lahannya kan nggak ditentukan. Ya, nggak ditentukan. Ya, saya save dulu ya. Nanti cara mencari yang untuk apa namanya? Saya save dulu. Oke, kita tambah baru lagi. Oke. Sekarang kita latihannya adalah berapa, gitu kan? Berapa luas lahan yang dibutuhkan? Ya. Sementara peraturan daerah kan berubah. Ya, di sana misalnya KDB-nya ya kita tentukan saja misalnya 60%. Ya. Maksimum KLB-nya ya, itu misalnya berapa? 2 atau 3 ya mungkin ya. 2 lah, itu ya, 2 saja. Oke. Ya. Ya. Pertama ya, Anda membuat program ruang bareng-bareng, program ruang gitu, bareng-bareng, ketemu misalnya kalau di soal maksimum berapa ya? Nggak ada ketentuan ya? Kalau program ruang nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Oke, misalnya 10.000, kebanyakan enggak ya? 8.000 lah itu ya. 8.000 meter persegi. Ini program ruang. Ya, program ruang. Oke. Nah, kemudian ada ketentuan bangunannya tadi, ketinggian ya. Ketinggian bangunan adalah 4 lapis atau 4 lantai ya. 4 lantai atau 4 lapis ya. 4 lapis. Kan gitu soalnya ya. Ya. Nanti kebutuhannya berapa, itu masing-masing akan beda-beda. Loh kok beda-beda gimana Pak? Nah, gini. Ya. Misalnya begini. Dari luas lahan yang 8.000 itu ya. Ya. Misalnya dari ada kelompok ruang kelas gitu ya, ruang kelas, kemudian ruang pengelola ya, pengelola itu TU dan ruang guru barangkali gitu ya, kemudian ruang penunjang ya, ruang penunjang gitu ya, penunjang gitu, kelas gitu ya. Ini misalnya jadi kelompok besar, penunjang itu misalnya perpustakaan, lab gitu ya, kemudian apa namanya, ada lagi ruang pendukung
pendukung, penunjang, pendukung. Ya. Pendukung itu bisa jadi kantin gitu ya, kantin dan sebagainya. Nah, jadikan kelompok ruang-ruang kelas ini satu zona, ya. Jadikan ruang-ruang pengelola ini zona, ya, ruang TU, ruang guru. Ruang penunjang itu perpustakaan, lab dan lain sebagainya satu zona. Ruang pendukung satu zona. Ya. Kemudian Anda olah, Anda analisis, ya. Ya. Jadi misalnya nanti apa namanya? Bahwa pertama kan ini tadi 4 lantai, ya. Ya sketsa dulu aja gitu. Ya, sketsa dulu misalnya begini ya. Ruang apa? Ini misalnya gitu ya. Bahwa lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya misalnya lantai 1 ini untuk apa namanya? Saya kan 4 lantai ya. Lantai 1 ini saya zonakan untuk pengelola misalnya. Lantai 2 gitu, untuk apa namanya misalnya ya, ruang kelas atau ruang penunjang atau apa gitu ya misalnya ini lantai 4-nya misalnya untuk aula gitu ya, untuk aula ya, ruang lantai 3-nya untuk apa namanya lab mungkin ya, kemudian lab juga ya, lab bahasa, lab perpustakaan sorry ya, perpustakaan misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian ruang-ruang kelasnya nanti dulu, enggak apa-apa. Misalnya ini ruang kelasnya sebelum ini ya, sebelum ini ya, Anda nanti ada teori pola tata massa, ya. Pola tata massa, ya. Berangkat dari zona tadi, zoning, zona-zona tadi, zoning ya, zonifikasinya. Misalnya Anda membuat polanya begini, ini adalah ruang pengelola. Ya. Ini ruang kelas misalnya, ruang kelas, ini ruang kelas ya, ruang kelas, ini juga ruang kelas. Udah. Ini zona taman tengah gitu ya, dan ruang penunjang lain misalnya ya. Di sini kantin, ada apalah gitu ya, apa dan sebagainya misalnya di sana. Ya. Kemudian ruang penunjang tadi saya pingin di atas ini, gitu ya, ruang penunjang juga di sini. Alasannya gimana ruang penunjang kok di situ? Karena penggunaan untuk inklusi misalnya ya, karena inklusi maka naik turun. Nah ini tadi karena naik turun inklusi pasti ada beda nanti ya, apa namanya desain Anda beda, harus menyediakan ruang lift ya, kan nggak mungkin kalau misalnya dengan RAM ya, RAM itu tahu ya, RAM tangga miring itu ya, RAM misalnya lantai sampai lantai 4 dengan menggunakan RAM kursi doro itu kan nggak mungkin ya. Berarti boleh ya Anda menggunakan karena lantai 4 dengan lift. Lantai 2 pun sebenarnya boleh karena inklusi ya. Mungkin kursi roda dan sebagainya. Alasannya karena untuk penggunaan lantai 4 ini perlu ada pendamping ya, pasti ya, pendampingan khusus ya, karena harus naik turun dan sebagainya. Sehingga sarana penunjang tadi itu ya, itu saya jadikan di lantai 2, 3 dan 4 misalnya. Sehingga pola tata massa yang ini tadi gitu ya, ruang pengelola, di atasnya adalah ruang ini, ruang kelas, ruang kelas, dan ruang kelas, gitu ya, dan ruang-ruang lainnya. Setelah pola tata massa ini terbentuk, nah, berarti ada satu tadi menyesuaikan ini KDB, KRLB dan sebagainya. Berarti ada ya di lantai. Kalau gini misalnya couplingnya sekian, ya nggak tahu berapa. Anda sudah merencanakan dulu bahwa di lantai 1 untuk yang bangunan lantai 4, gitu ya. Persyaratannya kan ada lantai 4. Harus ada lantai 4 ya. Nah, ini karena low rise building. Nah, setelah di lantai 4 ini dihitung dari berdasarkan program ruang, ternyata lantai 1 itu membutuhkan misalnya tadi 800 lah ya. 802 kali kurang besar ya, 1.200 lah misalnya ya.
Nah, lantai sampai 4-nya berapa. Kemudian di sini ada ruang kelas. Ruang kelasnya memang saya zonakan 3, gitu ya, ada 3. Ternyata dari 3 itu ya, ini saya lebarkan ke sini ya. Jadi ada 3 untuk memudahkan saja. Ya, kalau zoningnya kan dia muter ya, tapi untuk perhitungan begini seolah-olah begini. Ya. Di lantai kelas satunya, lantai ruang kelas ya, misalnya ruang kelas A, ya, ruang kelas B, gedung B, ini gedung C gitu. Ya. Nah, ini 1.200 sebenarnya ini hanya 10 kali 30 kali. Misalnya 300 gitu ya. 300, lantai 1 300, ini 300 gitu. Nah, berarti ini nanti misalnya ternyata di sini 2 lantai ruang kelasnya. Di sini ruang kelasnya 2 lantai, misalnya jadinya ya, misalnya 2 lantai. Ya. Nah, ini 300, 300, 300 buat 200 plus ini tadi, ya. Dan plus kantin misalnya, itu yang penting adalah tadi totalnya adalah 8.000 meter persegi. Tetapi yang menutup lahan itu berapa ini? 1.200 tambah 900, berarti yang menutupi lahan adalah 2.100. Oke. Ya, kita balik. 2.100 ini ya, itu adalah 60%-nya. Nah, di sini nih. Ya, 2.100 adalah yang menutupi lahan. Berarti butuhnya lahan berapa? Kebutuhan lahan jadi berapa? Ayo. Ya. Sudah paham ya dari sini ya? Ya, setelah Anda membuat perkiraan atau membuat dinah-dinah atau membuat perhitungan ya sementara bahwa nanti lantai ruang kelas yang ini itu ya, ruang kelas ini misalnya ya A ini ya, ini ruang kelas B, ruang kelas C ya. 2 lantai di mana lantai dasarnya 300, 300, 300. Berarti yang menutupi lahan 900 ditambah ruang pengelola dan di atasnya 1.200. Berarti 2.100. Nah, yang menutupi lahan KDB coverage, building coverage hanya 1.200. Di sini kan, ini kan seolah-olah yang menutup nanti totalnya adalah segini, 2.100. 2.100 adalah 60%-nya. Berarti luas lahannya berapa? Ya, tadi bahwa KDB ya, KDB sama dengan bagaimana? Luas lantai dasar gitu kan? Dibagi luas lahan. Nah, yang dicari kan luas lahan. KDB-nya ketemu 60% atau 0,6. Bingung nih, 0,66 kan 60%. Sama dengan luas lantai dasar berapa tadi? Luas lantai dasarnya? 2.100. Nah, 2.100. Ya, dibagi yang dicari X kan? Luas lahannya toh? Berapa ini? Luas lahan X sama dengan ya 2.100 dibagi 0,6. Berapa? 21 bagi 3.500, Pak. berapa? 3.500. 3.500, betul sekali. Jadi luas lahannya dibutuhkan 3.500. Paham ya? Ada yang belum paham? Pak, jadinya nanti luas lahannya beda-beda. Ya, tergantung dari pola tata masa analisa Anda, kemudian masing-masing di pola tata masa itu yang mau di lantai 4-kan mana, bisa jadi ruang kelas kan lantai 4. Ya. Pertimbangannya ruang kelas lantai 4 misalnya.
ruang pengelolanya yang satu. Ya, bahwa apa namanya ini salah satu ya contoh yang tidak baik untuk SD inklusi ya. Inklusi itu kan penuh pengawasan sehingga membuat masa banyak sampai 4 begini kurang efektif. Jadi saya sarankan karena kedekatan pengelolaan pengawasan tadi maka bagusnya satu masa. Tapi kan soalnya di tornya, di KAK-nya memerintahkan kita bermasa jamak. Ya, bermasa banyak itu ya. Berarti bangunan-bangunan utamanya kalau kayak misalnya apa namanya masa-masa yang lain tambahan misalnya ya ada ruang apa gudang dan lain sebagainya itu kan tidak masuk di ini ya. Artinya dalam pengelolaan aktivitas ini kan ruang kelas sama ruang pengelola itu kalau bisa didekatkan. Yang bagus itu satu masa karena kan pengelolaannya jadi tidak keluar gitu ya. Nah, karena ini tuntutannya 2 masa ya lebih dari 1 masa, buatlah 2 masa saja. Ya, alasannya apa? Karena biar tidak terlalu jauh. Kalau gini kan misalnya kalau mau ke kelas A gitu ya, mau ke kelas A, misalnya ini kelas A, kelas B, ini kan ada jarak ini, ya ABC, misalnya ke hujan dan sebagainya itu kan jadi masalah gitu ya. Nah misalnya dengan 2 masa, ya 2 masa itu akan satu mempermudah pengawasan dan sebagainya. Baca di itu ya di apa namanya zoologi yang pertemuan pertama di dalamnya itu bagaimana pengelolaan apa namanya elementary school inklusi gitu ya SD inklusi itu seperti apa sehingga nanti mengarah ke masa bangunan Anda itu menjadi apa namanya 2 masa cukup 2 masa saya sarankan. Ya. Bukan berarti Anda membuat 3 salah, bukan ya, tetapi pendekatan-pendekatan secara pengelolaan, pengawasan dan lain sebagainya nanti cenderung mendekat ya, cenderung mendekat sehingga contoh saya menjadi 4 masa ini kurang bagus. Oke, terlepas dari itu ya menentukan luas lahan itu nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti sambil Anda membuat program ruang, ya program ruang ini, gitu ya program ruang, ya nanti lokasi saya share, jadi lokasinya hanya nanti titiknya di situ, ya titiknya di situ, luas lahannya berapa, ya tergantung kebutuhan Anda berapa, ya jadi masing-masing, ya sekali lagi tuntutannya adalah salah satunya pokoknya 4 lantai. Ya, 4 lantai ini tidak bisa ditawar. Jadi Anda harus mendesain salah satu masa bangunannya itu 4 lantai. Ya, sekali lagi inklusif berarti harus ada liftnya, tidak apa-apa. Tinggal kasih di denahnya kasih lubang lift gitu saja. Ya. Kemudian KDP-LB-nya mungkin masing-masing ya. Kalau di Solo Selatan kalau nggak salah jelas 60%. Kalau yang di wilayah utara itu biasanya kalau salah 40%. Ya, kalau yang di Solo Timur kalau salah ya satunya Solo Timur itu antara 50-60% gitu. Ya, tapi prosedurnya sama. Jadi tentukan dulu Anda mencari satu kelas, satu kelompok itu membuat apa namanya luasan dulu program ruangnya berapa. Ya. Itu kemudian Anda kelompokkan kedekatannya ruang kelas dengan fungsi ruang kelas paling dekat gitu ya. Pengelola itu ternyata ya harus dekat juga dengan anak-anak. Anak-anaknya di ruang kelas itu harus movable-nya cepat gitu ya. Dan ruang-ruang penunjang dan sebagainya. Oh ini jauh tidak apa-apa karena tidak setiap hari di situ. Nah, tiap harinya dari kelas. Ya. Bahkan ruang-ruang bermain ini biasanya mainannya ya di kelas. Ya. Ruang-ruang alat-alat bantunya biasanya juga di ruang kelas. Ya. Lab-nya itu lab apa lab bahasa saja, lab apa, atau bahkan tidak ada lab-nya tapi perpustakaan saja ya sudah perpustakaan saja. Ya, silahkan ya.
4 lantai sebuah ketentuan, ya. KDB KLB itu menyesuaikan peraturan setempat nanti, ya. Kemudian Anda mempola tata masakan dulu, ya, mempola tata masakan, kemudian Anda apa namanya, pendekatan desainnya, lantai yang paling bawah itu apa, luasnya berapa, luasan lantai dasar itulah yang untuk menentukan kebutuhan dari luas lahan. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau enggak ada, masih berapa ini satu ya? Masih 15 menit ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Kan diatur kan apa namanya, masa bangunannya itu jama ya Pak. Istilahnya Ya. lebih dari satu. Itu betul. berarti yang 4 lantai itu bangunan utama saja atau bangunan penyambung lainnya itu juga bertingkat, Pak? Enggak, salah satunya 4 lantai. Lainnya tidak bertingkat, enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Pokoknya nanti Anda membuat masa, misalnya 2 masa, enggak apa-apa. Nah, 2 masa itu, misalnya 1 tidak bertingkat, yang lainnya bertingkat, silahkan. Ya, kalau jadi 2 masa, oh ternyata yang 1 juga 2 lantai misalnya, yang 1 4 lantai, ya enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Ya, yang jelas adalah poin apa namanya, penilaiannya adalah masa jamak. Masa jamak itu lebih dari 1. Oke, ya. Ada lagi? Ya. Pola tata masa itu nanti masuk dalam apa namanya, sebenarnya pola tata masa itu individu ya, individu. Sebenarnya yang apa, kelompok itu yang apa namanya, yang kelompok itu yang sampai program ruang, ya, program ruang. Oke, saya stop stream dulu. Kemudian share lagi. Share lagi konsep tata masa atau ya, sedikit lagi saja. Ya, oke. Ya, jenis pola tata atur arsitektur ya. Pertama itu dengan bentuk apa, sentral ya, terpusat ya, sentral, bentuk terpusat. Ciri-cirinya adalah fokus pada satu titik ya. Kemudian bentuk terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang mengikuti bentuk dominan yang berada di tengah-tengahnya ya. Nah, bentuk di tengah-tengah itu bisa jadi taman, itu bisa jadi taman. Jadi semua bangunan berorientasi ke taman, gitu ya, bisa, ya. Atau bisa jadi juga apa namanya, di apa namanya, misalnya gitu ya. Misalnya bangunan tadi Anda membuat begini, gitu ya. Kemudian ini bangunan utamanya misalnya, gitu ya. Nah, ya, ini tamannya di sini, gitu ya. Nah, berarti kan orientasinya ke dalam semua, ya. Tuh. Atau ini bangunan yang utama tadi, gitu ya. Kemudian bangunan lain, gitu ya. Itu mengarah ke satu bangunan utama tadi. Misalnya begini ya. Nah itu, berarti ini sebagai sentralnya. Gitu. Kemudian menunjukkan keteraturan geometris, ya, dominasi,
Ya, jadi geometrisnya biasanya ini sama, itu ya, kurang lebih geometrinya sama. Kemudian ini ada kekuatan lain, ya, yang mengarah, ya, mengarah ke konsentrik, mengarah ke pusat. Gitu. Ya, ini bentuknya bisa kubah, bisa silinder, bisa segi banyak beraturan. Ya, itu biasanya bentuk-bentuk yang untuk terpusat. Ya. Oke, ini ideal sebagai struktur atau bentuk yang berdiri dikelilingi oleh lingkungan yang jenis, mendominasi titik di dalam ruang atau menempati pusat suatu bidang tertentu. Ya, ini kalau di interior juga bisa, nanti ada contohnya. Kemudian bentuk pusat menjadi simbol tempat yang suci, penghormatan, ya, mengenang seseorang tertentu. Oke. Nah, ini misalnya, ya. Ini ya, jadi pusat sentralnya di sini. Ini ada masa bangunan, gitu ya. Ada masa bangunan, gitu ya. Masa bangunannya agak beda-beda sedikit, tapi dia orientasinya adalah ke dalam. Di taman ini sebagai pusat orientasi. Ya, ini katakanlah demikian, bisa jadi ada ini ada begini, gitu ya. Seolah-olah bentuknya ini. Gitu ya. Nah, ini juga terpusat, ya. Ini pentagon itu ya, pentagon itu kurang lebih demikian. Ya, oke, itu tadi terpusat, ya. Sekarang linier, namanya linier itu kan segaris, ya. Bentuk linier, ya, ini linier. Ya, linier dapat diperoleh dari perubahan proporsi dimensi satu bentuk atau pengaturan sederetan bentuk sepanjang sebuah garis, ya. Deretan-deretan, ya, berupa linier. Ya, langsung contoh saja. Nah, ini. Ya. Jadi sebuah desain yang seperti ini nih linier, gitu ya. Jadi mengikuti satu pola garis tertentu linier. Ini juga linier ya. Karena sana itu gitu ya. Itu linier. Ini bentuk rumah-rumah ini berderet itu linier. Ya, ini linier mungkin relatif gampang gitu, relatif gampang. Nah, biasanya ya, tadi kalau apa namanya sentral atau konsentrik atau terpusat, ya, itu biasanya ada satu nilai, ya, nilai tertentu, ya, nilai tertentu, ya, di satu titik tersebut, ya, ya. Bisa jadi nilai ruangnya atau nilai bangunan atau nilai hierarki, ya, hierarki fungsinya lebih tinggi dari yang lain. Ya. Jadi misalnya kalau ini misalnya di tengahnya ada satu apa namanya memorial itu ya, memorial patungnya siapa misalnya patung Ki Hajar Dewantara sebagai lembaga pendidikan. Nah, ini pendidikan apa gitu misalnya itu ya, atau ada sesuatu di sini sehingga menjadi pusat misalnya ini adalah sebagai tempat teater terbuka misalnya ya, sementara ini adalah sekolah-sekolah seni gitu ya, ini adalah sebagai puncak dari representasi atau presentasi akhir dari tiap-tiap siswa bahwa dia wajib mempresentasikan hasilnya ya di area ini. Ini sebagai panggung apa namanya? Panggung apa namanya? Yang menjadikan dia bernilai ya. Tadinya sekolah di sini, kemudian dia presentasi di sini, ya, diakui nilai keilmuannya, nilai keseniannya dan sebagainya misalnya. Jadi punya ruang yang lebih di ya, fungsi secara fungsi hierarki lebih tinggi. Nah, dia menjadi pusat ya. Ya. Kalau ini memusat ya bukan di tamannya gitu ya. Karena fungsi-fungsi ini hampir sama ya, sehingga ada satu tempat yang negatif barangkali ya, tidak digunakan oleh mereka, tapi untuk sini kan semuanya serius-serius ini ya, di apa Pentagon ini ya, ini mungkin justru ruang rekreasinya di situ. Oke, nah itu kenapa linier? Linier biasanya begini, ada satu tahapan setelah orang melakukan di misalnya di kota ini satu, itu akan bisa melihat dua atau bisa melihat tiga dan seterusnya, linier. Nah, ini biasanya ada suatu cerita gitu ya.
cerita tertentu bahwa dia kalau misalnya langsung masuk ke 3, wah kok apa namanya nggak ada ceritanya, harus sekuen, harus masuk di satu dulu ya. Atau misalnya administrasi itu ya, kalau ngurus KTP misalnya ini ya, harus foto dulu sini, kemudian setelah foto atau belangko dulu ya, mengisi belangko dulu, kemudian fotonya jadi ditempel di belangko, kemudian verifikasi misalnya gitu ya, baru tanda tangan kasih administrasi misalnya, oh besok jadinya besok, atau suruh nunggu dulu di sini, nanti 1 jam atau setengah jam jadi ambil di sini. Nah, kan nggak mungkin dia akan langsung masuk di verifikasi yang belum daftar. Nah, berarti ada sesuatu yang harus berurutan, biasanya linear. Itu satu. Yang kedua, adanya satu kondisi alam tertentu. Ya, misalnya ini ke sana jurang gitu ya, atau ada sungai gitu ya, sehingga bentuk bangunannya mengikuti kondisi alam di sana. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada alasannya. Satu biasanya karena kondisi alam, yang kedua biasanya karena aktivitas yang berurutan, ya, berurutan. Itu lebih pasnya ya. Kalau ini kan ini hanya ini sebenarnya bukan bentuk linear, tetapi ya bentuk fasad yang mengikuti linear ya, bentuk linear yang mengikuti jalan di depannya atau taman di depannya. Bukan karena fungsi 1, 2, 3 tadi. Oke. Nah, sekarang bentuk radial. Radial itu ada unsur-unsur linear ya, kemudian digabung dengan konsentrik atau terpusat. Ya, jadi ada keterpusatan tetapi ada satu komposisi linearnya. Ya, misalnya jadi seolah-olah seperti terpusat tetapi dia punya belalai-belalai gitu ya, punya lengan-lengan gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini kan gitu ya. Jadi ada satu yang terpusat di sini gitu ya, pusat gitu ya, kemudian seperti ini. Ya, jadi dia mungkin di sini agak seperti linear gitu ya, kemudian terpusat ke tengah. Ini seperti ini. Ya. Atau sebaliknya dari pusat ini ya, kemudian dia mengembang, ada belalai-belalainya tadi, ada lengan-lengannya. Itu gampangnya kita sebut dengan radial. Ya. Kemudian klaster, yang namanya klaster itu kan kelas ya. Jadi mengelompok gitu ya. Mengelompok berdasarkan tertentu. Itu ya, contoh saja langsung, waktunya sudah habis. Nah, ini jadi bentuknya itu begini ya, dalam satu coupling ini gitu ya, dalam satu coupling gitu ya, dia tercluster bentuknya seperti ini. Nanti mungkin di pintu lain gitu ya, bentuknya dan atapnya beda lagi. Ya, misalnya seperti ini yang sebelah kanan fotonya. Misalnya ini ya. Ini dengan bentuk atap plana, kemudian jadi klaster lagi, adanya bentuk yang atap yang seperti ini. Jadi klaster ini kumpulan dari berbagai bentuk tetapi satu. Berbagai bentuk, bukan berbagai ya, masa bangunan yang sama ya, berkelompok dalam satu lokasi gitu ya. Jadi dalam satu tapak itu banyak atau bahkan hampir sama bentuk-bentuk yang ada di sana, sehingga mengklaster ya. Di klaster yang lain mungkin bentuknya beda lagi. Itu pola klaster. Ya. Grid, yang namanya grid itu ya papan catur itu ya, papan catur itu pola grid ya, dengan pola tuntutan pola tata masa di tugas Anda juga boleh grid, tapi konsekuensinya kalau pola grid pasti nanti masanya banyak gitu ya, masanya banyak. Kan pola grid ini ya masanya harus banyak karena satu blok atau satu coupling gitu dengan pola grid itu akan muncul masa bangunan ya, sehingga pasti masanya akan banyak. Oke. Itu barangkali ya sampai pola tata masa dulu.
materi-materi tambahan yang lain mungkin bisa di baca sendiri. Mungkin yang konsep tata masa. Oke, satu lagi aja nih, sedikit biar ini. Ya, jadi tadi konsep tata masa, tadi pola tata masa. Ya. Setelah Anda membuat program ruang, ya nanti akan terbentuk seperti ini, ya kelompok-kelompok dulu. Oh, kalau ini namanya public private aja, tapi kalau nama pengelompokan namanya sudah Anda ketahui, mending jangan public private begini, nanti bingung public itu apa. Mending kelompok ruang kelas, ya, kelompok pengelola, ya, kelompok penunjang, itu lebih ini. Ruang kelas, pengelolanya berarti misalnya guru dan TU, gitu ya. Kemudian publik, ini misalnya Anda ganti dengan ruang kelas, gitu ya. Sudah jelas ruang kelas ini misalnya ruang penunjang, ya, perpustakaan, ruang penunjang. Nah, ini lebih orang membaca lebih jelas, gitu ya, kelompoknya. Bukan kelompok publik, private dan sebagainya itu kesulitan nanti, ya. Yang publik itu apa, gitu ya. Karena kalau udah fasilitas umum itu hampir semuanya publik, ya. Tuh, ya. Atau semi publik, gitu ya. Nah, setelah seperti ini kemudian Anda mencoba membuat masa bangunannya seperti apa, gitu ya. Masa bangunannya apa, dipolakan dalam sebuah site, ya. Site itu konsep tata masa aplikasi. Jadi yang dari abstrak tadi, program ruang, kemudian Anda zonakan, kemudian Anda mencoba masakan, ya, dicoba dengan masa bangunan di plotting di tapak di site. Ya. Ini sedikit saja. Nah, ini seperti ini di area apa dan sebagainya, ini kebetulan masanya banyak, gitu ya, diaplikasikan. Nah, ternyata masa utama, ya, masa utama menjadi demikian, ya, itu menjadi ini kan sentral, ya, jadi bangunannya yang lain itu memusat ke bangunan utama ini. Kalau ruang dalam itu nanti berkaitannya dengan misalnya penghawaan dan penerangan, ya, dan konsep regionalisme ini nanti, ya, konsep-konsep yang lain. Ya, ini hubungannya dengan tata masa, ya, sampai sini, ya. Tata masa ini tadi pola-polanya dan penerapan ke tapak. Oke, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Halo? Izin Jangan. bertanya, Pak. Ya, oke. Tadi untuk lokasi site-nya nanti masing-masing kelas mencari sendiri atau Bapak yang mencari? Ora, saya tentukan aja, ya, biar cepat. Saya share nanti dengan gambar Gmap saya saya titik titik lokasinya, ya, lokasinya di situ. Nanti kebutuhannya luasnya berapa, titiknya di situ, kebutuhan luasannya berapa, Anda batasi, ya. Jadi mungkin di situ ada rumah-rumah, enggak apa-apa, itu kita anggap nanti dikosongkan, ya. Kalau mencari tanah kosong nanti susah di Solo itu, ya. Jadi anggap bahwa ini investasi, gitu ya, nanti di rumah-rumah itu ditiadakan, dijadikan sekolah, gitu. Baik. Gitu, ya. Nanti saya terima kasih. Ya. Jadi nanti permisi Pak, mohon masuk. Ya. Jadi nanti perihal luas site-nya itu kita sepakati bersama, tapi untuk seperti KDB dan KLB-nya itu mengikuti peraturan daerah setempat, ya. Betul, KDB KLB tidak bisa ditawar, ya. Kalau kebutuhan luas lantai itu kan seolah-olah tuntutan dari klien, gitu ya, Anda menghitung. Iya kan? Klien kan mintanya ruang ini dan sebagainya, ternyata luas kebutuhan lantainya sekian. Iya. Ada lagi?
Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi bertanya Pak, Ya, silakan. untuk yang paper itu berarti bagaimana ya Pak? Kita Pak. Gimana? Yang paper, Putus-putus. Nah, untuk yang paper itu bagaimana ya Pak? Ya, yang paper ya, Anda tetap bikin ya, sesuai guideline yang di KAK itu ya, kerangka calon kerja sesuai aja, diisi dulu, nggak apa-apa, ya diisi dulu. Nanti sambil berjalan yang perancangan ya, program ruang itu harus jadi dulu. Nanti penyusunan laporan, pendekatan referensi, pendahuluan dan sebagainya sambil jalan gitu ya. Itu nanti ada nilainya ya, ada nilainya pada waktu mid semester ya. Jadi harus ada tiap-tiap kelompok itu ya, hasil kelompok papernya. Ya, papernya ada di sana. Kemudian nanti pada waktu upload ya, upload ke penguji gitu ya, itu harus disertakan hasil kelompok papernya, kemudian yang individu bab berapa itu, bab berapa, bab 45 atau berapa ya, itu kan ada individunya. Nah, jadi pendahuluan, kemudian pembahasan sampai program ruang, ketemu luasannya, ya itu adalah kelompok, ya kelompok. Ya presiden juga masih bisa kelompok. Ya kemudian pada waktu sampai ke konsep, ya konsep tata masa dan sebagainya, itu sudah sendiri-sendiri. Ya. Kalau mengutarakan konsep tata masa tadi ada konsep ada terpusat, linear dan sebagainya, Anda masukkan secara kelompok silahkan. Ya, tetapi pada waktu Anda mencoba membuat pola tata masa berdasarkan zoning nanti itu harus mandiri sendiri-sendiri. Jadi masuk bab 4 kalau nggak salah ya, bab 4, bab 5 itu sudah mandiri. Jadi nanti tugas kelompok harus Anda upload. Karena kejadian kemarin ya kadang-kadang lucu ya, kelompok sudah membuat, anggota kelompok yang lain itu sudah mengupload dan dia masuk dalam kelompok itu tapi dinilai tidak membuat kelompok, itu kan repot gitu ya. Jadi nanti tolong teman-teman semua satu kelompok itu kalau ada yang tugas kelompok Anda file sendiri, ditulis hasil tugas kelompok. Nanti satu file sendiri tugas individu, atau dalam satu file paper di dalamnya ada tugas kelompok, di bawahnya tugas individu. Ya, biar nggak banyak file, memang satu file saja paper kelompok dan individu gitu ya. Itu di kemudian baru site plan. Ya, konsep ya. Ya, transformasi desain lebih tepatnya. Ya, transformasi desain itu individu. Ya, di sana penuh kreativitas yang dinilai dari masing-masing individu. Oke, ada lagi ya, tetap aja kelompok sesuai dengan KAK itu diikuti aja dulu ya. Nanti kalau sudah misalnya open ya. Jadi begini, Anda boleh konsultasi papernya itu tidak hanya hari ini gitu. Ya, misalnya ada kelompok sudah jadi hari Jumat katakanlah ya, hari Jumat kemudian Pak saya mau konsultasi, diupload aja. Ya, nanti diupload kemudian saya komentari di situ. Itu ya. Ya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Silakan. Ya. Berarti ini kelompoknya ditentukan dari kita kan Pak? Maksudnya Bapak udah ngasih saran, udah nyuruh kita buat bikin kelompok gitu loh Pak? Iya, kan per kelas. Iya, per kelas. Iya, per kelas. Iya, kelas HIJ itu per kelas. Jadi papernya di sana nanti ada tugas kelompok sampai bab 3, kalau salah 3 atau 4 ya, saya agak lupa. Ikuti saja itu per babnya. Kemudian di individu ya nanti di individu ya. Jadi masing-masing dosen masing-masing ya. Kalau saya begini saja, jadi satu file paper ya itu di dalamnya nanti ada tugas kelompok yang bab berapa tugas individu gitu. Jadi satu paper filenya, kemudian satu paper lagi, satu file lagi itu progres gambar, ya, progres gambarnya. Ya.
di semester, kalau nggak salah di mid semester itu kan paper dan side plan kalau nggak salah, ya, yang dinilai. Jadi nanti bagaimana membuat side plan itu kan dari penguatannya di pola tata massa. Ya, penguatannya di pola tata massa itu yang paling utama mendekati untuk memasukkan dalam site. Itu ya. Nanti dicoba dulu. Kalau nggak coba nanti jangan takut salah ya. Coba saja. Jadi nanti kesalahan-kesalahannya itu bisa terdeteksi, gitu ya. Nanti misalnya saya komentari, nanti lainnya bisa mengikuti. Oh iya punya saya belum ini dan lain sebagainya. Ya. Nanti dari beberapa punya Anda kasusnya yang masing-masing apa. Ini loh kasusnya yang kurang ini, yang ini kasusnya ini. Jadi saling menyempurnakan nanti. Itu ya. Ada lagi? Untuk minggu ini ada pertemuan lagi nggak? Di hari Kamis ya. Hari Kamis itu kalau nggak salah itu ada prodi itu ada ini akreditasi. Jadi apa namanya? Penguatan lagi akreditasi untuk unggul ya. Jadi akreditasi IPPA sekarang namanya sudah. Sekarang mengajukan untuk ISK. ISK itu prodi arsitektur untuk mendapatkan unggul ya. Jadi tidak hanya akreditasi A tetapi unggul gitu ya. Jadi hari Kamis kalau nggak salah ada acara itu, tapi siangnya. Jadi agak mundur sedikit. Karena mungkin sampai jam 10 itu selesai. Ya, setelah itu mungkin ada kuliah, kayak masih kuliah umum ya. Ya, kuliah umum. Nanti kalau ada break room, ya karena mundur itu ada break room atau tidak, kalau ada break room, jadi insya Allah saya bisa. Kebetulan hari Kamis kuliah saya dipindah hari Sabtu. Ya. Tuh, kalau nanti tidak ada break room, ya nanti kita tambah hari Jumat. Ya, karena hari Sabtu tadi nggak bisa. Itu ya, nanti di grup ya, informasinya diikuti saja. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ya Pak. Azan, ya, Pas Azan. Jangan lupa ya presensinya siapa, masing-masing kelas boleh, satu semuanya ini boleh. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Di Zoologi sudah ada saya bikin folder-folder itu bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu langkah Anda membuat paper ya maupun ke desain. Oke. Itu dulu saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.